wabarakatuh. Selamat. Apa kabar sobat PCI? Bertemu kembali di PCI Podcast, di mana di sini merupakan sarana untuk PCI berbagi informasi mengenai berbagai macam hal tentang sekelumit ataupun berbagai macam kegiatan di SMP Prima Cinta Islami. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa di podcast PCI, yaitu Ketua Yayasan Pendidikan Prima Cinta Islami, yaitu Profesor Dr. Haji Dadan Wildan M. Hum. Selamat datang Prof, apa kabar? Alhamdulillah, baik, terima kasih Pak Beni. Baik, terima kasih Prof Dadan telah berkunjung ke podcast kami. Tentu ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berbagi. Alhamdulillah PT sekarang masuk 3 tahun. Begitu Prof ya? Ya, sudah masuk 3 tahun. Mungkin tahun ketiga sekarang. tahun ketiga, alhamdulillah berbagai macam hal setelah kita banyak lakukan. Mungkin di sini saya coba bertanya banyak hal Prof mengenai perjalanan kita setelah 3 tahun berjalan ini. Yang pertama saya tanya dulu kabarnya Prof dan kesibukan saat ini apa saja? Alhamdulillah, terima kasih Pak Beni. Akhir-akhir ini ya saya biasa saja, kesibukan di kantor, rutinitas baik di Sekretariat Negara ataupun di kantor BUMN atau juga di tempat lain, dan terutama juga di sekolah. Sekali-kali seminggu sekali saya datang ke sekolah ini untuk memantau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, dan alhamdulillah selama ini berjalan sangat baik. Terima kasih banyak Prof Dadan. Alhamdulillah kabar beliau sampai sini sehat walafiat Prof ya. Alhamdulillah. Lancar kegiatan. Mungkin saya selaku kepaswa juga dan juga berkesempatan mewawancarai Prof Dadan, ingin bertanya beberapa hal Prof mengenai sekolah kita. Bagaimana tanggapan Prof Dadan mengenai sekolah PC ini yang alhamdulillah sudah kita berjalan 3 tahun dan sudah memiliki 3 angkatan. Mungkin dari segi akademiknya ataupun hal lain, boleh berbagi dengan kita Prof dan sobat-sobat PC ini. Ya baik, terima kasih Pak Beni. Alhamdulillah saya bersyukur bahwa sekolah ini SMP Prima Cendekia Islami yang ada di Bale Endah, Kabupaten Bandung sudah menginjak tahun ketiga. Sekolah ini didirikan kalau tidak salah tanggal 7 Juli tahun 2021. Saat itu diresmikan oleh Bupati Bandung, Dr. Dadang Supriyatna, yang hadir di sekolah ini, meresmikan sekolah ini, dan saat itu dalam keadaan masih puncak-puncaknya COVID-19, jadi tidak terlalu meriah, hanya beberapa orang yang hadir dan memang dibatasi. Setelah itu kemudian kita baru menerima siswa baru angkatan pertama di tahun 2021. Hari itu saat itu kalau tidak salah hanya 31 orang siswa yang daftar di sini, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan pada tahun kedua dan ketiga alhamdulillah sudah terpenuhi semuanya, karena kita hanya menerima 100 siswa lebih sedikit, karena memang dibatasi, sengaja kita membatasi sekolah ini agar istilah Sunda kageroh begitu, dan betul-betul menjadikan sekolah baru, sekolah yang segala macamnya baru, sisi bangunannya baru, guru-gurunya baru, model belajarnya baru, kegiatan-kegiatan juga baru. Alhamdulillah baru berjalan 3 tahun sudah mendapatkan respon dari masyarakat. Artinya dari setiap pembukaan siswa baru selalu penuh saja, tidak lama, dan kita nampaknya sudah tidak banyak promosi ke sekolah lain, sebab orang tua sudah banyak mengetahui, terutama dari orang tua yang menyekolahkan anaknya di angkatan-angkatan sebelumnya, dan mereka memberikan informasi yang cukup baik tentang sekolah ini yang alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Ketika masuk ke tahun ketiga, siswanya sekarang sudah tiap angkatan sudah terpenuhi masing-masing 100 orang, dan sekarang sudah 231 kalau tidak salah. Lebih bahkan, karena angkatan kedua 100 lebih ya. 106, angkatan ketiga 104. Jadi lebih dari 100, karena memang targetnya hanya memenuhi kuotanya hanya 100 orang. Itu saya pilih. Baik, menarik sahabat-sahabat di rumah. Mungkin dari teman-teman juga ingin tahu Prof, di saat tren kita bisa dibilang menaik gitu, mungkin banyak swasta yang berkesempatan membuka sebanyak-banyaknya. Kenapa dari yayasan justru mengurangi kuotanya Prof? Mungkin bagaimana bisa disampaikan ya teman-teman? Ya ini mungkin ya agak aneh sekolah swasta ini. Biasanya
sekolah swasta yang mendapatkan respon masyarakat bagus, bahkan sebanyak-banyaknya menerima siswa baru. Sebaliknya kami justru shock juga ketika banyak animo masyarakat yang mendaftarkan sekolah ini. Tadinya kan target kita 150 siswa per angkatan. Tapi setelah dihitung lingkungan, luas bangunan, kegiatan dan lain-lain, maka 150 orang berarti 450 orang di lingkungan sekolah yang kecil ini, tambah guru kita 500 orang lah, itu namanya kurang nyaman. Sehingga saya putuskan kita tidak perlu menambah banyak jumlah siswa, yang penting kualitas saja. Jadi memang sekolah ini bukan mementingkan kuantitas, tapi kualitas. Sering saya katakan bahwa sekolah ini adalah sekolah kecil tapi bercita-cita besar. Artinya buat apa kita banyak sekali kuantitas tapi kualitasnya berkurang. Tapi makanya yang kita kedepankan adalah lebih banyak kualitas sekolah ini, sehingga dengan kualitas yang dengan 100 orang kita bisa betul-betul mengelola dengan baik dari segi manajerial, dari segi pembelajaran dan seterusnya. Sehingga tagline kita kan sekolah digital untuk generasi muslim milenial Qurani. Dan kemudian ditambah dengan harus menghadirkan sebuah sekolah yang menyenangkan, guru yang dirujukan, dan pembelajaran yang tidak membosankan. Nah, dengan itu maka kita bisa mengelola sekolah ini dengan sangat baik. Guru-gurunya guru-guru milenial, diterima oleh para siswa, sekolah juga nyaman, tidak terlalu banyak orang, tidak terlalu banyak siswa pebaliut begitu. Lingkungan sekolah juga dibuat ditata sedemikian apik. Kemudian guru-guru juga guru-guru milenial yang dekat dengan murid, rata-rata di bawah 30 tahun. Dan kemudian pembelajaran juga menyenangkan, artinya tidak lagi konvensional. Kita menerapkan kurikulum merdeka belajar, sehingga guru juga merdeka untuk memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dengan beberapa model yang inovatif, kreatif, bahkan mungkin ada gamesnya, tidak lagi melulu hanya membaca, menulis, dan seterusnya. Tapi betul-betul melakukan inovasi-inovasi baru. Itu yang kemudian kita targetkan, sehingga dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak, hanya sekitar 100 orang, nampaknya itu menjadi model baru. Guru-guru juga bisa fokus ke situ, dan kegiatan juga bisa semakin beragam untuk menggali potensi siswa, dan kita bisa melaksanakan kegiatan juga semakin semakin inovatif di dalam pembelajarannya. Saya kira itu. Luar biasa itu sobat. Ya, itu kenapa salah satu alasan yayasan mengedepankan kualitas dibanding kuantitas. Mungkin ada hal juga yang ingin saya lanjutkan dari pertanyaan tadi. Kita memang di sini fokus ke digital Qurani. Kenapa Prof itu selalu, terutama kepada kami para siswa, dua hal tersebut menjadi penekanan dari yayasan agar dapat kami aplikasikan di lapangan? Ada apa yang terkandung dari dua kata tersebut, Prof? Ya, memang sejak awal saya mendesain sekolah ini menjadi dengan jargon sekolah digital Qurani. Sebab eranya memang era yang pertama digital. Eranya adalah era digital saat ini, di mana anak-anak sudah betul-betul sebagai native digital. Mereka betul-betul terfokus kepada digitalisasi dalam segala hal, dan praktek pembelajaran juga harus digitalisasi dari sisi administrasi, pembelajaran, konten digital, sampai pada buku-buku semuanya sudah kita coba untuk digitalisasi. Artinya itu eranya. Jadi tuntutan zaman sekarang tidak bisa lagi belajar konvensional, tidak lagi belajar klasikal, tapi betul-betul digital. Nah, yang kedua Qurani, karena kita ingin ini sekolah Islam yang ingin mengedepankan generasi Qurani, generasi yang fi zilalil Quran, generasi yang berada di bawah naungan Al-Quran, sehingga betul-betul kita terapkan. Dalam praktiknya, digitalisasi kita terapkan semua, sejak mulai absensi yang sudah menggunakan deteksi wajah, jadi guru tidak perlu ngabsen lagi satu-satu, apalagi nama anak sekarang kan susah gitu ya, gurunya bisa capek juga ngabsen nama anak gitu. Cukup dengan deteksi wajah, absen sudah terrekod, kemudian kepala sekolah kan sudah membangun learning management system dengan nama Takjub PCI ya, sehingga semuanya sudah terdigitalisasi. Kemudian di ruang kelas semuanya sudah siapkan audio video, kita siapkan infocus, kita siapkan speaker, kita siapkan laptop. Guru-guru juga kita berkali semuanya dengan laptop, jadi semua guru kita berikan laptop inventaris gitu, sehingga tidak ada alasan guru untuk tidak melakukan digitalisasi dan inovasi dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua tentang Qurani, kita ini sekolah umum, meskipun sekolah Islam, tapi tidak pakai embel-embel Islam terpadu gitu, tidak. Tapi namanya saja sekolah
Prima Cendekia Islami. Karena ingin melahirkan Cendekia Islami, maka kita terapkan pembelajaran Quran itu 3 jam per hari atau 15 jam per minggu. Kami ingin anak-anak di sini betul-betul mereka berpegang teguh pada Al-Quran. Sehingga 2 jam pertama itu Quran diberikan 2 jam pelajaran pagi dan 1 jam pelajaran sore dalam bentuk khataman. Jadi diberikan mata pelajaran tahfidz tahsin itu 3 jam per hari atau 15 jam per minggu. Itu lebih banyak dari mata pelajaran lain. Itu Quraninya. Sehingga di kelas 7 itu pada jam pertama dan kedua itu tahfidz dan tahsin, kemudian jam pada kelas 8 itu jam ketiga dan keempat, di kelas 9 itu jam kelima keenam, dan pada jam ke-7 semuanya khataman Quran. Nah, kami ingin tradisikan khataman Quran ini agar anak-anak disinyalir bahwa banyak sekali orang-orang tua yang belum hatam Quran sepanjang hidupnya. Nah, kita coba untuk sejak SMP mereka sudah hatam, sehingga dalam 1 semester minimal 1 kali putaran hatam Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke 2 atau 3 putaran hataman Al-Quran, karena setiap sore selama 1 jam semua kelas bareng-bareng membaca Al-Quran dari surat pertama, dari juz pertama sampai juz yang terakhir. Dan jika selesai hatam 1 putaran, kemudian selesai, bahkan ada syukuran hataman di anak-anak itu, baru kemudian lanjut ke putaran kedua. Terus seterusnya sampai mereka lulus dari sekolah ini. Jadi betul-betul 2 hal itu kita kedepankan. Digitalisasi dan Qurani itu menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran di SMP Prima Cendekia Islami. Luar biasa sekali. Terima kasih Prof. atas. Jadi memang visi itu betul-betul kami pegang teguh di PCI ini sebagai landasan untuk melaksanakan KBM di PCI. Ada satu hal menarik lainnya Prof yang ingin saya tanyakan dan supaya teman-teman di rumah pun dapat mengetahui bahwa di PCI ini ada beasiswa bagi yatim tidak mampu. Merujuk kepada tadi visi digital Qurani, lalu juga sekarang ada beasiswa bagi anak yatim tidak mampu setiap tahunnya. Apa yang ingin didapatkan oleh pribadi ataupun yayasan PCI ini mengenai hal tersebut dengan kelangsungannya PCI ini, Prof? Iya. Ya, sekolah ini kan tidak harus eksklusif gitu. Tidak dikatakan hanya orang-orang tertentu yang bisa di sekolah ini. Saya ingin berikan kesempatan juga kepada anak-anak, terutama anak yatim di lingkungan sekitar ini, sehingga tiap tahun kita berikan kuota beberapa orang yang itu free, gratis dari mulai masuk pendaftaran, kegiatan, pembelajaran, sampai pada kegiatan-kegiatan di lainnya juga kita berikan free. Kita ingin kan ada barokah lah di antara semuanya itu. Kita juga wajib memelihara anak yatim. Salah satu kewajiban kita ya artinya memasukkan anak-anak yatim di sekolah ini tentu saja dengan seleksi yang cukup ketat begitu, sehingga betul-betul terpilih dan mereka bisa bersekolah di sini. Dan saya mengikuti banyak kegiatan. Saya tambahkan saja agar yang tadi. Selain itu anak-anak juga di sini banyak kegiatannya beragam. Mulai dari sejak masuk sekolah, kemarin itu ada MPLS ya, PLS. Anak-anak masuk, kita berikan penyambutan yang luar biasa, kita jadikan penyambutan yang lain dari yang lain. Anak-anak datang masuk ke sekolah, disambut oleh kepala sekolah, disambut oleh guru, disambut oleh kakak-kakak kelasnya. Kita berikan gift, ada karangan bunga, ada tumbler, ada Quran kecil. Itu memiliki makna tersendiri. Ada juga topi sekolah yang langsung kita berikan. Topi itu lambang perlindungan, bahwa sekolah ini menjadi pelindung mereka selama mereka nanti belajar. Quran kecil itu sebagai simbol bahwa mereka nanti akan belajar Al-Quran di sini sepanjang hari selama 3 tahun. Dan ada bunga sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, kasih sayang dari guru-guru dan kakak-kakak kelasnya. Dan tumbler itu sebagai bentuk dari seperti ini, itu menghargai lingkungan sehingga betul-betul kita tidak daur ulang, kita lakukan di situ. Nah, selain PLS itu kemudian kita lakukan juga camping ya, pramuka kemarin. Kita adakan camping kepramukaan, bagian dari MPLS juga selama 3 hari. Kebetulan kami memiliki sekolah alam di Pangalengan, di Warnasari Pangalengan. Itu ada rumah-rumah, kemudian ada camping ground. Nah, kemarin 200 orang pramuka di situ di sekolah alam. Nanti juga ada beberapa kegiatan di sekolah alam itu, misalkan ada kepramukaan, ada sekolah alamnya. Di kelas 8 itu ada sekolah alam. Sekolah alam itu kita kirimkan siswa dari sini untuk tinggal di sekolah alam selama 1 minggu.
mereka nanti bertemu, bahkan datang ke misalkan hari pertama mereka praktek di kebun teh, sampai ke perkebunan, sampai ke pabrik teh. Hari kedua misalkan di peternakan sapi, hari ketiga di wayang windu untuk industri, hari keempat kelima mereka bermalam bahkan di rumah penduduk seperti KKN gitu, KKN. Mereka bermalam di sana dekat dengan masyarakat. Kemudian ada juga setiap malamnya kita kembangkan maghrib mengaji gitu, subuh mengaji, subuhnya tengah malamnya tahajud gitu. Itu di sekolah alam betul-betul kita memberikan pendidikan inovasi. Meskipun anak-anak belum jadi mahasiswa, tapi mereka seperti KKN ada di sekolah alam itu. Setelah sekolah alam juga ada malam bina insan PCI, namanya Mabib PCI. Mereka bermalam di sekolah, semua kelas, di situ ada kegiatan kerohanian, kegiatan pembelajaran, tradisi tahajud, kemudian baca Quran, bahkan lomba masak ya yang meriah itu di malam bina insan PCI. Dan ada lagi camp Quran. Camp Quran juga tempatnya di sekolah alam selama 3 hari, itu untuk pemantapan Quran sehingga anak-anak betul-betul menguasai Quran itu. Di samping juga tambah materi, ada manasik haji, ada juga astronomi Islam pada saat camp Quran itu. Ini menarik karena biasanya manasik itu diberikan di taman kanak-kanak. Nah, kita berikan di sekolah, tapi betul-betul praktik. Kita siapkan properti hajinya mulai dari Ka'bah, kemudian Makom Ibrahim, bahkan kita bangun lempar jumrohnya, ula wusta Aqobah kita siapkan. Anak-anak juga kita siapkan kain ihramnya sehingga betul-betul seperti hajian gitu. Ada tenda Arafahnya, kita wukuf di Arafah, mereka masuk ke tenda Arafah gitu. Ketika lempar jumroh mereka bawa batunya, lempar dinding jumrohnya, kemudian mereka mengiringi tawaf Ka'bah dan sa'i di tempat itu. Itu kita lakukan di sekolah alam itu pada saat camp Quran. Ada lagi satu lagi astronomi Islam. Anak-anak diberikan praktek pembelajaran bagaimana melihat hilal misalnya. Kita siapkan teropongnya, kita undang Ustadz Abu Sabda yang sering kita undang untuk mempraktekkan bagaimana astronomi Islam diberlakukan. Jadi camp Quran itu betul-betul ilmunya banyak, tidak hanya baca Quran, menghafal Quran, tapi juga ada astronomi Islamnya, ada manasik hajinya di situ. Tambah lagi nanti ada academic camp di kelas 9. Itu academic camp diterapkan juga di sana. Untuk apa? Agar kompetensi siswa SMP terpenuhi, sehingga nanti academic camp itu betul-betul membentuk kerangka akademik mereka, sehingga ketika lulus mereka sudah siap bisa bersekolah dimanapun, mau ke SMA, ke SMK atau ke pesantren. Nah, lewat academic camp selama 3 hari kita bina mereka betul-betul secara akademik. Jadi di sekolah alam itu ada mulai dari kepramukaan, ada camp Quran, ada sekolah alam, ada juga camp akademik. Itu dilaksanakan di sekolah alam Pangalengan. Yang lain ada rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu untuk kelas 7 dekat saja ke Jakarta. Bulan-bulan depan insya Allah dalam semester ini akan mengunjungi Istana Presiden Cipanas, kemudian ke gedung DPR MPR, kemudian Sekretariat Negara, kemudian Museum Nasional, dan tempat-tempat lain di Jakarta. Untuk kelas 8-nya ke Yogyakarta yang telah dilaksanakan kemarin, mereka datang ke Akademi Militer, direncanakan untuk semester ini juga datang ke Sekolah Taruna Nusantara, kemudian ke Borobudur, Prambanan, nonton senda tari Prambanan, kemudian tidak lupa juga ke Istana Presiden Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, kemudian ke Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, agar mereka mengenal lingkungan kampus di UGM begitu, kemudian juga ke rekreasinya. Kemarin itu ke Lava Tour, dan mungkin besok Lava Tour ada Parangtritis dan lain-lain. Nah, itu untuk kelas 8 dan kelas 9 insya Allah juga akan melaksanakan studi tournya ke luar negeri. Jadi tahapannya kelas 7 lokal, itu lokal Jakartaan gitu. Kelas 8 itu nasional, biasanya Jogja dan Bali, dan kelas 9 itu internasional. Itu Singapura dan Malaysia. Bahkan ada agenda umroh pelajar kalau memang memungkinkan. Jadi memang untuk kelas 9 itu mengenal luar negeri. Jadi mereka nanti diberikan materi sejak mulai pembuatan paspor oleh Kepala Imigrasi Bandung, bersama-sama buat paspor bareng-bareng, mulai dari paspor online, dan paspor foto, wawancara. Mereka betul-betul pembuatan paspor itu bentuk pembelajaran. Jadi tidak hanya buat paspor begitu saja, enggak. Mereka belajar betul-betul. Setelah itu mereka dapat paspor dan insya Allah kita berangkat ke luar negeri. Jadi penting memang tahapan ini di SMP ini, sehingga kami lebih banyak memberikan wawasan pengalaman belajar. Jadi bukan percepatan belajar, sehingga tidak ada akselerasi
Di sini nggak ada lah buat apa juga. Yang penting mereka pengalaman belajar. 6 semester itu kan singkat sebetulnya. 3 tahun itu singkat. Jadi kalau tidak diberikan pengayaan pengalaman belajar yang efektif dan tepat, itu sayang juga. Itu masa-masa golden age gitu yang mungkin tidak akan terulang masa-masa mereka di SMP. Sehingga masa itulah yang harus kita sadari, harus memberikan betul-betul pengalaman belajar yang lebih banyak lagi, lebih beragam lagi. Dan mungkin nanti pengalaman mereka sekali seumur hidup bisa saja terjadi gitu, yang tidak akan terulang lagi pengalaman-pengalaman. Itu saja saya kira Pak Beni tambahannya. Dari tahapan kegiatan memang kita dirancang betul Prof ya dari tahun 9. Tadi mungkin sedikit banyaknya sudah disampaikan. Hanya apa yang membuat yayasan memang concern setiap tahapannya itu ada pembeda Prof 7, 8, 9 dengan berbagai macam kegiatan. Dari semuanya tujuan utama yang diharapkan selain KBM di kelas, tadi sedikit disinggung oleh pengalaman, apa yang ingin dicapai juga kepada siswa dari rancangan-rancangan tersebut Prof? Iya, siswa itu kan bertahap ya dalam proses belajar itu, tidak langsung tidak ujung-ujung. Misalkan ini, kita kan menerapkan digitalisasi. Mungkin karena mereka masuk dari SD, kelas 6 masuk ke kelas 7 di SMP, mungkin tidak semua juga siap dengan kesiapan kepandaian menguasai komputer. Artinya sudah ada keseragaman dulu, misalkan diberikan pemahaman sehingga untuk semester 1 itu pelan-pelan. Ada yang masih menggunakan laptop, ada yang sudah menggunakan HP, ada yang sudah menggunakan laptop gitu. Nah, satu semester pertama. Tapi semester kedua sudah full digitalisasi. Nah, yang kedua tahapannya tadi riha ilmiah. Kenapa bertahap? Ya mengenal dulu lingkungan. Lingkungan terdekat dulu Jakarta misalkan. Agak loncat sedikit jauh ke Jogja atau Bali, lebih jauh lagi ke Malaysia, Singapura. Itu tahapannya. Dia nanti dalam kegiatan di sekolah alam, tahap pertama cukup pramuka dulu agar mereka mengenal lingkungan dulu, camping segala macam. Tahap kedua masuk ke sekolah alamnya. Tahap ketiga masuk ke camp Quran, kemudian masuk ke academic camp. Jadi 4 itu bertahap. Nah, bertahap itu kan sudah dengan kelasnya, tingkatannya. Kelas 7, 8, 9. Kita berikan bertahap karena pengalaman belajar pun ya bertahap, tidak langsung ujung-ujung gitu. Jadi berproses, betul-betul berproses. Nah, proses itulah yang kemudian harus tepat kita berikan treatment yang pas. Di samping juga dalam proses awal misalnya selain treatment yang tepat, kita evaluasi. Misalkan ini ketika masuk di semester 2 kita berikan tes psikologi bagi anak. Kita petakan dulu, ini anak sudah 1 semester nih masuk di SMP kan, di kelas 7 gitu. Nah, semester kedua kita evaluasi. Kita berikan tes psikotes di kelas di semester kedua. Nah, di semester nanti semester 9 di kelas 9 di semester terakhir itu kita akan psikotes lagi untuk menyiapkan mereka kemana sih potensinya, melanjutkan sekolahnya kemana sih, bagaimana mengembangkan potensinya. Jadi kita tidak melepas begitu saja sehingga tahapannya jelas. Potensi tes psikologi pertama dilakukan di kelas 7, tes potensi psikologis berikutnya di kelas 9 di semester akhir. Nah, kita sudah tahu, orang tua tahu, oh ketika masuk dia begini sikap anak itu hasil psikotesnya. Tapi di kelas 9 oh mereka sudah ada perubahan sikap seperti ini, hasil psikotesnya seperti, sehingga nanti kedepannya mereka terpetakan. Jadi kita tidak culjen gitu. Jadi betul-betul sekolah mengiringi proses perkembangan anak sejak mulai masuk sampai dia keluar. Kita iringi, kita bina, dan kita berikan tahapan-tahapan proses belajar yang itu tadi, yang menyenangkan, yang betul-betul sesuai dengan tahapan siswa. Dan di sekolah ini betul-betul siswa dengan guru betul-betul interaksi yang sangat baik, yang sangat kuat, dan mereka seperti dengan teman-teman begitu, berteman seperti biasanya, sehingga tidak ada lagi bully segala macam, tidak ada di sekolah ini. Betul-betul tradisi sekolah sekolah yang menyenangkan, guru yang dirindukan, dan pembelajaran yang tidak membosankan. Itu yang kita lakukan tahapan-tahapannya. Luar biasa sekali. Mungkin itu sahabat di rumah. Nah, mengenai bicara tahapan, tahap saat ini kita jenjangnya masih SMP, Prof. Ya. Di luar sana mungkin pihak yayasan pun mengetahui bahwa banyak sekali permintaan ataupun dorongan bahwa PC ini untuk mengepakkan sayapnya ke jenjang yang lebih. Ya. Dari yayasan sendiri menanggapi antusiasme tersebut seperti apa, Prof? Ya, kita pelan-pelan lah, insya Allah. Kita juga punya rencana untuk membangun SMA, karena banyak dari orang tua yang setelah dibina di SMP ini nanti kemana SMA-nya, jangan-jangan nanti berbeda pola pendidikannya, berbeda alurnya. Nah, kita cobalah dalam waktu dekat ini kita coba rancang untuk
menyiapkan SMA ataupun SMK, karena kan membangun sekolah tidak mudah juga ya, perlu pendanaan yang kuat, perlu kesiapannya juga. Tapi saya ingin dalam 3 tahun ini saya fokus ke SMP dulu, sehingga betul-betul setelah meluluskan siswa angkatan pertama, polanya sudah terbentuk dengan baik sejak mulai masuk sampai keluar, kegiatannya sudah beragam, sudah terpenuhi, dan ke depan tinggal mengembangkan saja. Mungkin terakhir dari saya, Prof, sebagai pertanyaan pamungkas, harapan ke depan ataupun visi ke depan dari Yayasan PCI ini sebentar lagi akan memiliki lulusan, itu apa yang diharapkan oleh Yayasan sendiri mengenai siswanya ataupun hal lain, perihal kita tidak terasa memang, Prof, ya, dari tahun pertama sekali kita akan memiliki lulusan. Mungkin bisa disampaikan, Prof, sebagai pemungkas kegiatan podcast kita hari ini kepada teman-teman ataupun sahabat-sahabat di rumah mengenai hal-hal tersebut. Baik, intinya kan kita sedang membina anak-anak yang di SMP ini kan usia-usia yang sangat labil. Kita perlu memberikan masukan betul terhadap jiwanya, pengetahuannya, rohaninya, perilakunya, sehingga kami membimbing itu dengan harapan nanti sehalus dari sekolah ini mereka memiliki rohani yang kuat, sehingga ketika mereka belajar Al-Quran 3 jam per hari, 15 jam per minggu selama 3 tahun, mungkin sebawang-bawangnya budak lah begitu. Anak itu kalau sudah tertanam dalam dirinya Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, fizil Al-Quran, di bawah naungan Al-Quran, mungkin tidak terlalu ngaco lah begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka dibina dengan digitalisasi, ketika mereka masuk ke SMA, mereka juga tidak gamang, sebab eranya era digital. Mereka sudah siap dengan kemampuan itu, sehingga kami kan dikembangkan digitalisasinya konten-konten kreatif. Anak-anak kan sudah mulai belajar membuat film anak-anak kan sudah ada film pendek. Kemudian bahkan ketika sekolah lain di kelas 7 itu baru belajar main game, anak-anak itu di kita kan sudah menciptakan game. Nah, itu sesuatu yang terobosan baru kita lakukan. Mereka juga kemudian kita kembangkan pada aspek-aspek skillnya. Itu yang kita kembangkan, sehingga betul-betul sekolah ini ketika mereka lulus betul-betul memahami karakter dirinya sebagai seorang muslim yang baik. Ini kan sekolah Islam, hampir semuanya adalah beragama Islam. Mereka hadir dengan sadar sebagai generasi Qurani, generasi milenial Qurani, yang dalam dirinya tertanam kehidupan, sikap, langkah yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling penting, sehingga ketika lulus mereka betul-betul selain ilmunya dapat, rohaninya juga kuat, dan perilakunya juga baik. Sehingga kita kembangkan jargon sebagai sekolah yang religius, unggul, cerdas, berakhlak mulia. Jadi 4 poin itu yang kita harapkan setelah mereka lulus. Mereka menjadi pribadi yang religius, pribadi yang unggul, pribadi yang cerdas, dan juga pribadi yang berakhlak mulia. Itu poin yang paling utama ketika mereka selesai sekolah dari SMP Prima Cendekia Islami. Saja, Pak Beni. Terima kasih, Prof. Sekian teman-teman percakapan saya, perbincangan saya bersama Ketua Yayasan Prima Cendekia Islami, yaitu Prof. Dadan Wildan. Di tengah kesibukannya beliau dapatkan ke sini. Sehat-sehat selalu, Prof. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat berkunjung lagi di podcast kita. Sampai bertemu lagi sahabat-sahabat PCI di rumah dengan PCI Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.